كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويزكيكم, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan kamu sekalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kamu sekalian. Kalau Imam Syafi'i memberi makna al-hikmah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ucapan Nabi dan lain-lain maknanya. Tapi kalau di tafsir Jalalain, hikmah diartikan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya sebetulnya sama saja ya, sunnatul Rasul dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ini sama saja. Ada lagi yang memberikan arti al-hikmah ya ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Kita ikuti pendapat Imam Syafi'i dan tafsir Jalalain. Jadi hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis, ini saya nukil dari Tajul Muslimin. Hukum-hukum agama Islam itu ada 3. Yang pertama, hukum akal. Hukum akal ini masuk hukum-hukum agama Islam, sebab urusannya ini nanti ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ini sudah menjadi ijtihadnya ulama yang pangkatnya mujtahid mutlak, namanya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi kelasnya di atas Imam Ghazali, sederajat dengan Imam Mazhab 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, hanya beda, faknya beda. Kalau Imam Asy'ari, Imam Maturidi itu ijtihadnya di dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Kalau Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dalam ilmu fikih. Tapi sama-sama mujtahid mutlak. Lah hukum akal ini termasuk hukum agama Islam. Kalau di tafsir Tajul Muslimin diberi makna gini, hukum yang penetapannya memakai akal, tidak memakai adat dan tidak memakai syarak, pakai akal saja. Kalau Imam Sanusi itu salah satu pengikut Imam Asy'ari. Kalau di Imam Syafi'i ya Imam Nawawinya lah, Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, itu kan pengikut Imam Syafi'i, tapi banyak membuka pemahaman-pemahaman tentang mazhab Syafi'i. Imam Sanusi juga begitu, pengikut Imam Asy'ari, tapi mentajdid lagi, memperbaharui lagi, menambah faedah-faedah di dalam mazhab tauhidnya Imam Asy'ari. Kata Imam Sanusi, waqad atbaqal aqlu wasyar'u. Hukum akal dengan hukum syara itu cocok, pas. Tidak ada ikhtilaf sama sekali. Kalau Anda menyangka beda, Andanya yang belum paham. Nggak mungkin nggak pas, nggak mungkin. Pas. Karena itu tidak ada syariat Allah yang keliru, tidak ada. Nggak pas menurut akal, tidak ada. Akal orangnya tadi yang belum nemu. Karena itu sangat perlu mempelajari hukum akal ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah ini sangat perlu sekali. Sekalian ditambah paham mantik, jadi lebih mantap.
Kalau saya waktu ngaji tauhid dulu diberi keterangan mantik itu nahunya tauhid. Ibarat kita belajar bahasa Arab tanpa nahu tidak bisa baca kitab, dan tanpa mantik memahami tauhid sulit, malah nyaris tidak bisa. Mau tidak mau harus paham mantik, meskipun sebagian ambil yang penting-penting. Itu masuk hukum Islam. Sini di Tajul Muslimin dibilang hukum-hukum agama Islam itu ada 3. 1 hukum akal, 2 hukum adat, atau boleh juga disebut sunnah ilahiyah, atau lebih populer disebut sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila di Al-Quran itu. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, itu hukum adat. 3 hukum syarak. Ahkamu syar'illah sab'un tugzamu al-fardu wal-mandubu wal-muharramu wal-rabi'ul makruh thumma ma ubih was-sadisul batil wakhtim bis-sahih. 7 itu kalau hukum syarak. 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah, 6 sahih atau sah, 7 batal atau tidak sah. Itu syarak, fikih urusannya. Kalau hukum akal 3 juga, wajib, mustahil, jais. Nah, kalau hukum adat ini definisinya gampang, sesuatu yang terulang 2 atau 3 kali tetap seperti itu, sudah jadi hukum sudah, tapi hukum adat. Contoh, orang ingin punya anak, ya kawin, hubungan badan suami istri, punya anak. Ingin kenyang ya makan, ingin hausnya hilang, minum, ingin alim, belajar. Itu hukum adat atau sunnatullah. Nah, memahami 3 ini termasuk memahami hukum-hukum agama Islam. Harus memperdalam, boleh dipilih salah satu, tapi kalau memahami harus 3-tiganya. Begitu ingin tabahur, ingin memperluas lagi pemahaman Anda seperti lautan, ingin ke fikih silahkan, ingin ke tauhid silahkan, ingin ke hadis silahkan, tapi memahami seukuran wajib harus 3-tiganya. Kalau memahami hukum adat gampang ya, yang terjadi sehari-hari kan, ingin mengantuknya hilang ya tidur, itu hukum adat. Orang ditusuk pisau luka, hukum adat. Kalau hukum akal mengatakan bisa luka bisa tidak. Dibakar hangus, hukum adat. Kalau hukum akal mengatakan bisa hangus bisa tidak. Jadi antaranya kejadian Sayyidina Ibrahim, orang-orang Tori-Tori Raya dan lain-lain. Masya Allah. Kita baca kitab-kitab ulama yang memang alim itu enak ya. Jadi Misbah ini alim ya. Jadi kita baca kita langsung terima, cocok. Makanya kalau belajar itu jangan nanggung. Cari kitab-kitab yang orangnya memang alim, yang memang ahli di bidangnya. Terus harus tahu ulama ini faknya apa. Anda akan mempelajari tasawuf, ingin betul-betul faham tasawuf. Bukan saya mengatakan tidak boleh umpama ditemukan kitabnya Imam Syafi'i tentang tasawuf, boleh. Tapi yang paling pas untuk belajar tasawuf ya Imam Ghazali. Beliau ijtihadnya di situ, mentajrid agama di dalam tasawuf. Bukan tidak boleh belajar hadis kepada siapa yang terkenal fikih, terkenal fuqaha seperti. Tapi ada sih kadang yang ya faqih, muhaddis itu banyak juga. Ada ulama seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali mutabahhir fit tasawuf. Anda ingin belajar hadis, baca ditemukan karangannya Imam Ghazali tentang hadis. Bukan tidak boleh, tapi lebih pas Anda belajar Ummahatus Sitt. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Jangan salah masuk rumah ya. Baitu ahlul hadis, baitul fuqaha.
Baitul Mutasawwifin. Ke bawah-bawah juga begitu. Oh, mempelajari kitab-kitab tentang tafsir, ya cari ulama kita yang ahli tafsir siapa, hadis, Muhammad Maliki, Syaikhul Imam dan lain-lain. Tariqah, cari yang ahli tariqah siapa yang minal mutaakhirin. Nah, kalau ahlu tarim itu sangat ahli di dalam tariqah al-Ba'alawi. Memang ada juga kitab yang sudah dikarang khusus untuk tariqah-tariqah ada. Tapi yang banyak sih di kalam-kalam itu. Wah, itu luar biasa itu. Kalam Habib Alwi bin Syiham, kalam Habib Muhammad bin Hadi. Saya dulu dinasihati oleh Habib Hasan bin Hasan Haddad. Saya pun kalau tegar itu. Dia bilang, indak kutub kalamiyah. Saya pikir beliau tanya tentang kalam ilmu tauhid. Saya bilang, indi. Kemudian beliau katakan, tali'u fiha nur. Katanya yang beliau maksud itu kalam Habib Alwi, kalam Habib Ahmad bin Hasan, kalam Habib Muhammad bin Hadi. Jadi kalau dibaca memang ada nur yang masuk ke hati itu. Kalam Aulia. Sekarang sudah banyak dicetak. Kalau dulu masih tulisan tangan. Sekarang banyak yang sudah dicetak banyak. Itu mengandung pelajaran yang sangat berharga. Tapi lebih mengarah ke cara membersihkan hati, cara ibadah, riwayat-riwayat ibadah-ibadah para wali, para salihin dulu. Sering saya temukan di kalam Habib Alwi bin Syihab tentang riwayat-riwayat aulia yang diistilahkan Rijal Ihya atau Rijalul Kusyairiyah, yang di kitab-kitab besar itu tidak ada atau nggak ketemu, atau mungkin sayanya yang tidak menemukan. Tapi di situ tuh muncul nanti riwayat yang gharib yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah dengar. Itu boleh dipelajari bagi yang ingin membersihkan hati, ingin jadi orang soleh, ingin jadi salik. Pas itu urusan tariqah, membaca kalamul alawiyyin itu pas. Tapi kalau Anda ingin mempelajari tauhid, Anda baca kalamul alawiyyin, ya keliru. Bukan rumahnya. Belajar tauhid, baca Kutubus Sanusiyah. Imam Ghazali itu ahli tauhid juga itu. Selain mutasawwif, beliau min ahli ilmi al-kalam. Pengikut Imam Asy'ari juga. Tapi untuk urusan tauhid tidak ada yang lebih luar biasa daripada Al-Imam As-Sanusi. Itu pembaharu akidah Asy'ariyah tahun 800-an. Sayyidi Muhammad bin Yusuf Sanusi Al-Hasani. Terkenal kitabnya di Indonesia. Yang diistilahkan Aqaid Seket itu. Aqaid Seket sama kiai-kiai itu dari Imam Sanusi itu. Malah kalau di negara-negara Arab disebutnya Al-Aqidatul Masyhurah. Sanusiyah itu disebut Al-Aqidatul Masyhurah. Tidak ada yang lebih luar biasa dari itu. Saya sudah baca, saya sudah macam-macam saya pelajari kitab tauhid, tapi untuk tauhid ini saja. Kelebihannya itu bahasanya ringkas, waktu yang dipelajari tidak butuh banyak, kemudian tidak bisa dibantah. Kalau sudah rumus dari Imam Sanusi, tidak mungkin dikalahkan. Artinya tidak mungkin dikalahkan oleh paham-paham sesat ya, bukan tidak dikalahkan untuk menang-menangan debat, keliru lagi itu. Jadi debat yang dicaci maki oleh Imam Ghazali di dalam kitab-kitab beliau itu debat yang mau menang-menangan, mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau debat yang di dalam tauhid itu debat yang mengikuti ayat Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, bukan ikuti hawa nafsu untuk menemukan hak, membatalkan yang batil. Karena itu saya cocok ya, Misbah di sini beliau mengatakan, ini dari halaman 461 juz 2 Tafsir Tajul Muslimin. Hukum-hukum agama Islam itu ada 3. 1 hukum akal, beliau masukkan ini hukum akal. 2 hukum adat, atau disebut juga sunnah ilahiyah, juga beliau masukkan. 3 hukum syara, atau lebih kita kenal dengan hukum fikih.
Anda ingin memahami agama itu ibarat orang makan itu kenyang gitu. Nggak ada bingung, nggak ada lapar, tidak enak. Ya harus paham 3 ini. Nggak bisa fikih saja, nggak bisa. Fikih Anda paham fikih, tapi nanti ketika Anda sudah hidup berumah tangga, punya anak, punya murid, datang itu syukuk itu, mengganggu pikiran-pikiran itu, yang membuat kita ragu, apa ini ajaran benar nggak ya, apa tidak perlu direvisi. Nah itu begitu-begitu itu mengganggu pikiran-pikiran orang yang tidak mengerti ilmu tauhid dengan sempurna. Kalau yang mengerti tinggal dipatahkan. Itu yang perlu dijadil itu. Jadilhum billati ahsan. Yang perlu kita jidal itu ya pikiran kita sendiri yang dimasuki setan, dimasuki ajaran modern, dimasuki pemahaman-pemahaman sesat. Itu perlu kita jidal. Dan tidak akan bisa memutuskan paham-paham itu kecuali orang yang paham ilmu kalam, ilmu tauhid. Tidak harus terlalu ahli, sanusia juga cukup. Asal pahamnya betul-betul kamil, sempurna. Nah, orang yang memahami ilmu kalam, memahami ilmu fikih, tapi tidak masuk tasawuf, dia akan gasi. Ini keliru juga. Terserah mau masuk tasawuf, mau lewat thariqah, tidak lewat thariqah, terserah. Tapi yang cepat ya lewat thariqah. Pilih salah satu thariqah. Kalau kita thariqah Al-Ba'alawi, bagi yang keluarganya biasa Qadiriyah ya silahkan. Tidak keliru, itu sahih. Naqsyabandiyah ya sahih. Ikuti thariqah yang ada di keluarga Anda, silahkan saja. Asal betul-betul thariqah yang dibenarkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nanti baru tidak gasi itu. Kalau hanya fikih dan tauhid saja jadi kaku. Suluknya itu jadi kaku. Tidak kamil. Kemudian tidak lembut. Biasanya bentrok sama masyarakat saja. Tapi kalau sempurna, ya tauhidnya oke, fikihnya kamil, kemudian thariqahnya jalan, ini jadi, kalau bahasa saya, insan kamil kecil-kecilan. Kecil-kecilan, yang kelas TK. Kalau Nabiul Mahbub Sayyidina Muhammad SAW itu insan kamil, yang betul-betul kamil dan sempurna, kelas atas. Maharajanya. Kalau orang thariqah sudah lulus sempurna, memang disebut insan kamil. Tapi ya insan kamil TK, insan kamil kecil-kecilan. Sulit itu aja, sulit. Sulit sekali. Ya, mudah-mudahan siapa saja yang mendengar pembicaraan saya ini dibuka akalnya, pikirannya, supaya mau belajar, terutama para santri, secara kamil, baik fikih, tauhid, tasawuf, thariqah, dan kita dijanjikan Allah. Baca lanjutannya, jadi selesai satu ayat. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak tahu. Jelas para sahabat dan umat dari zaman ke zaman setelah zaman sahabat. Apa yang diajarkan Nabi? Pasti yang dimaksud adalah Al-Quran. Sebagai penjelasan ayat-ayat Al-Quran, tidak ada yang lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti, lebih jeli dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui dengan cara diberitahu Allah Subhanahu wa taala ilmu al-awwalin, ilmu orang-orang dulu, ilmu al-akhirin, ilmu orang-orang di zaman akhir. Bahkan ada keterangan di dalam salah satu kitab yang menerangkan khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak
salah ingat itu di kitabnya Imam Suyuti, di Khosais Kubra atau Sughra itu. Di Khosaisnya Imam Suyuti ada keterangan begini. Rasulullah SAW itu mengetahui semua bahasa. Ya memang kalau kita pikir bahasa itu ilham dari Allah kan kepada manusia itu. Mau bahasa Jawa kah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Cina. Itu Allah memberikan paham kan. Memberikan pemahaman, kemudian orang yang mengerti bahasa itu menurunkan kepada anak, anak kepada cucu, cucu kepada cicit. Malah kalau saya tafakkur, min ajaibi qudratillahi azza wa jal itu al-lughah. Termasuk keajaiban-keajaiban takdir Allah itu Allah menciptakan bahasa. Selain suara, suara itu juga ajaib. Kalau Anda teliti sehari-hari, kita bisa kenal orang dari suaranya. Mirip, iya. Persis 100%, kayaknya tidak. Kita bisa tahu dari suara, itu fulan. Nah, kita bisa paham, juga diberi paham Allah. Si suara tadi itu bisa beda, ini juga ciptaan Tuhan, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Biijadin jadid. Setiap orang mengeluarkan suara, Allah menciptakan. Detik kedua orang bersuara lagi, itu Allah menciptakan lagi itu. Terus. Bahasa ya begitu. Jangan merasa kalau orang yang sudah paham bahasa Indonesia, tiap dia bicara itu, dia mampu berbicara. Bukan, dibikin oleh Allah Ta'ala itu. Detik per detik. Allah memberi faham, kemudian kita lafadzkan, kita suarakan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu memahami semua bahasa. Sehingga Nabi akan berdakwah kepada umat manusia dari bangsa apapun, dari suku apapun, Nabi tidak kesulitan. Itu rahasianya. Bukan artinya buat hebat-hebatan gitu, bukan. Ya memang Nabi hebat, tapi hikmahnya Rasulullah SAW mengerti semua bahasa itu sehingga beliau tabligh kepada suku A dari keturunan ini, dari negara ini bisa. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi.